Indah Logistik ini Pak, atau Indah Kargo yang lebih dikenalnya Pak, itu memang kalau untuk darat, kargo darat, bisa dikatakan kami menjadi salah satu top leader Pak di Indonesia. Oke. Memang Indah Logistik ini memiliki saham Pak, 60% sahamnya itu punya anak yatim Pak. Oh, oke. Ya, jadi dari 100% saham, 60% kepemilikan saham itu dipegang oleh anak yatim. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Adek Aulia Akbar selaku Direktur Utama dari PT Indah Logistik. Betul Pak. Terima kasih Pak Adek sudah menerima talasku Pak di kantor di mana Pak ini Pak? Oh, kantor kita di Jalan Raya Bambu Apus Pak. Bambu Apus, Jakarta Timur. Pak, menarik terkait profil dari Indah Logistik, mungkin sebelumnya bisa ceritakan latar belakang dari berdirinya Indah Logistik dan mungkin visi awal pendirinya seperti apa Pak? Oke, jadi gini Pak, Indah Logistik ini berdiri awal mulanya itu tahun 2007 Pak, di Pekanbaru. Awalnya itu owner dari Indah Logistik ini itu punya jasa usaha travel Pak. Travel itu angkutan penumpang. Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya kebutuhan dari penumpang tersebut untuk melakukan pengiriman paket, muncullah ide dari founder Indah Logistik ini untuk membuka Indah Logistik untuk jasa pengiriman barang. Kemudian setelah itu berjalan mulai tahun 2007, kemudian tahun 2011 mulai ekspansi Pak untuk pembukaan cabang di seluruh Sumatera, kemudian setelah itu buka cabang di Jakarta, kemudian di Pulau Jawa, itu mulai ekspansi semua, sampai akhirnya Indah Logistik memiliki jaringan seluas saat ini Pak. Kemudian terkait visi dari founder itu memang ingin menjadikan Indah Logistik ini perusahaan logistik dengan manajemen yang handal. Kemudian Pak, berbasis teknologi tentunya, didukung oleh aplikasi. Kemudian Indah Logistik ini bisa bermanfaat untuk anak yatim, kaum duafa dan fakir miskin. Itu awal mula visi dari founder Indah Logistik mendirikan perusahaan ini Pak. Artinya ada visi mulia juga Betul, Pak, di balik dari bisnis dari Indah Logistik ya Pak. Oke Pak, jadi memang Indah Logistik ini memiliki saham Pak, 60% sahamnya itu punya anak yatim Pak. Ya, jadi dari 100% saham, 60% kepemilikan saham itu dipegang oleh anak yatim. Seperti itu. Per hari ini berarti untuk layanan yang ditawarkan Indah Logistik apa saja Pak? Jadi kita memiliki 7 layanan Pak. Yang pertama itu ada layanan darat, kemudian yang kedua itu ada layanan laut, yang ketiga itu ada layanan udara, kemudian ada layanan tracking, kemudian ada towing, kemudian ada internasional, kemudian ada city courier Pak. Jadi kami memang layanan ini kan muncul Pak, hadir dikarenakan kebutuhan dari customer. Karena Indah Logistik ini besar dan adanya berkat customer Pak, seperti itu. Dari 7 layanan tersebut yang paling diminati dan mungkin paling berkontribusi Pak dari revenue perusahaan yang mana? Kalau secara kontribusi memang kita akui layanan darat itu menjadi kontribusi yang paling tinggi Pak, dari segi 7 layanan yang ada. Kemudian layanan darat kita itu kan memang Indah Logistik ini Pak, atau Indah Kargo yang lebih dikenalnya Pak,
Itu memang kalau untuk darat, kargo darat, bisa dikatakan kami menjadi salah satu top leader, Pak, di Indonesia. Untuk kargo darat. Karena kami secara jaringan setiap hari armada kami itu bergerak, Pak. Bergerak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Makanya customer kami itu puas menggunakan perusahaan kami, Indah Logistik, ya. Dengan layanan darat tentunya harganya yang kompetitif, kemudian bisa menjangkau ke seluruh wilayah seperti itu, Pak. Dominasi di layanan darat, Pak. Tentunya Betul. itu kan ditopang dengan armada, Pak, ya. Iya. Mungkin bisa jelaskan armada yang ada saat ini di Indah Logistik, Pak. Oke, Pak. Kalau untuk armada, seluruh armada itu milik kita sendiri, Pak. Ada total berapa, Pak? Lebih kurangnya sekarang 1.600 armada. Itu milik kita sendiri, bukan milik vendor. Jadi mulai dari yang paling kecil kan blind van, Pak. Kemudian kita ada mobil traga. Ada traga itu ada 2, Pak. Ada yang box dan ada yang traga bak terbuka. Traga bak terbuka itu kita gunakan untuk melakukan pick-up-an dan pengiriman jenis sepeda motor, Pak. Jadi kalau untuk pengiriman customer kita yang melakukan pengiriman sepeda motor, tentunya di first mile dan last mile-nya kita gunakan armada bak terbuka traga tersebut ya untuk melakukan servis dan pengantaran, pick-up-an dan pengantarannya. Kemudian kami juga memiliki jenis armada Mitsubishi FE71 ya, kemudian Mitsubishi FE84, kemudian kita juga memiliki Fuso, kemudian kita juga memiliki Tronton, Pak. Tronton yang 10 roda juga kita memiliki. Artinya dari sisi armada itu dari kecil sampai besar udah tersedia, Pak, ya. Tadi disampaikan juga Pak Alex untuk jaringan distribusinya sudah seluruh Indonesia. Bisa didetailkan, Pak, itu mencakup mana saja, Pak, seluruh Indonesia itu? Kita mulai dari Pulau Sumatera, Pak. Pulau Sumatera itu kita sudah memiliki kantor cabang, Pak. Kantor cabang yang saya maksud ini adalah kantor yang betul-betul kepemilikan dari Indah Logistik, Pak. Itu secara overall itu kita sudah menguasai Sumatera itu di 99%, Pak. 99%? Betul, Pak. Di kabupaten kota yang ada di Sumatera. Kemudian kalau untuk Pulau Jawa, Pak, kita juga sudah 99%. Ya. Kemudian untuk Kalimantan memang ya kita melihat potensi yang ada, Pak. Kita di Kalimantan itu sudah ada lintasan kita setiap hari, Pak, bergerak di sana. Ya, baik itu di Pontianak, Pak, di Banjarmasin, kemudian di Balikpapan, di Palangkaraya. Kita sudah memiliki semua itu jalur lintasan yang mobil lintas kita itu bergerak setiap hari. Untuk overall cakupan wilayahnya, kita sudah memiliki cabang lebih kurang di angka 90%, Pak, di Kalimantan. Kemudian kalau di Sulawesi juga seperti itu, Pak. Kita sudah memiliki lintasan juga setiap hari, Pak. Mobil kita itu crossing terus dari Makassar, kemudian ke Manado, ke Kendari. Nah, jadi kalau untuk di Sulawesi juga sekitar 90%, Pak. Jadi kalau untuk di Papua, memang saat ini kami baru memiliki cabang di Jayapura, Pak, dan Sorong, Pak. Jadi harapannya ke depannya kita bisa memiliki cabang di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Pak. Itu sudah menjadi plan work saya untuk ke depannya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, Pak, sesuai dengan harapan, sehingga seluruh customer kita semakin puas dengan layanan kami. Dengan target bisa menambah jaringan hingga pelosok daerah itu, untuk mencapai itu tantangannya apa, Pak, biasanya? Kalau saat ini tantangannya itu di SDM, Pak. Memang kita tantangan terbesar bagi saya itu di SDM. Kalau di segi kantor, kalau dari segi armada, itu bisa kita penuhi semua. Memang SDM ini kita butuh kriteria yang betul-betul bisa menjalankan visi dan misi dari perusahaan. Kemudian yang paling penting itu kita mencari SDM yang betul-betul jujur, Pak, dalam menjalankan pekerjaan.
konteks SDM ini lebih ke apa Pak? Knowledge-nya, skill-nya, atau yang tadi sampaikan attitude-nya? Kalau bagi saya itu yang paling penting itu attitude Pak. Attitude. Kalau knowledge itu Pak, itu bisalah dilatih, kan gitu. Kalau skill bisa dilatih Pak. Attitude itu dalam artian cara dia berperilaku, sikap, dan yang paling penting kejujuran Pak. Karena itu penting. Karena kan kita mau buka cabang itu di ujung-ujung Indonesia Pak. Jadi kita bagaimana sebisa mungkin mencari SDM itu yang betul-betul jujur Pak. Attitude ini masih jadi PR Pak untuk SDM yang diinginkan itu Pak ya? Ya saat ini Pak bisa dikatakan seperti itu. Tetapi Pak banyak juga yang bagus dan juga ada juga yang tidak bagus. Tetapi kan kita terus nih mencari, mudah-mudahan ya kita dapat yang sesuai sehingga harapannya ya seperti yang saya sampaikan bisa menjalankan visi dan misi dari perusahaan kita seperti itu. Oke, baik. Tadi disampaikan untuk armada ini kan lebih dari 1.000 Pak. Betul. Tentu kan bukan hal yang mudah untuk memonitor dengan sebanyak armada tersebut. Yang diterapkan di sini seperti apa Pak untuk monitoringnya? Jadi kalau untuk monitoring armada lintas kita itu Pak, kita menggunakan GPS Pak. Jadi seluruh customer kita itu Pak, ketika dia tracking racing-nya di web kita, itu dia bisa tahu Pak. Resi dia itu mobil apa yang bawa. Kemudian posisi mobil itu di mana. Jadi customer kita itu bisa melihat itu Pak. Ketika dia melakukan tracing-racing di website kita. Artinya tracingnya tidak hanya posisi ya Pak ya, udah sampai ke unitnya ya? Betul Pak. Jadi mobil itu kan bergerak terus Pak. Jadi dia tahu. Tinggal nanti dia juga bisa klik posisi mobilnya di mana. Nah, jadi kami sudah API-kan sistem yang ada di mobil GPS dengan sistem web kami. Sehingga sinkron. Customer butuh informasi di mana keberadaan mobil, customer bisa mengetahui. Seperti itu Pak. Jadi bukan hanya ketika barang diterima saja Pak, ada foto dan lain-lain. Tetapi kami sudah mewujudkan ke customer bagaimana customer itu bisa tahu paket dia itu, barang dia itu dibawa dengan mobil yang mana dan posisi mobil itu saat ini di mana. Nah, jadi customer sudah tahu Pak. Ada kepastian lah. Betul sekali Pak. Ya? Betul sekali. Jadi harapannya nanti kita terus Pak melakukan pengembangan sistem. Apalagi sekarang kan era digitalisasi Pak. Jadi memang kita harus memudahkan informasi yang diberikan kepada customer seperti itu Pak. Tentu walaupun sudah menggunakan alat canggih Pak GPS, tetap pasti ada keluhannya Pak ya. Betul. Dari customer. Cara Indalogistics menghandle itu gimana Pak? Jadi memang Pak, kalau kita itu customer itu adalah raja Pak. Jadi apa yang kita bikin, apa yang kita buat di perusahaan ini, semuanya itu keinginan dari customer Pak. Terkait komplain ya Pak ya. Komplain atau keluhan dari customer itu pasti terjadi Pak. Pasti terjadi. Jadi kami Pak, bagaimana cara mengurangi komplainan dari customer itu? Tentunya yang paling penting itu kami harus meningkatkan servisnya. Servis kepada customer. Bahasa gampangnya seperti ini loh Pak. Ketika kita bisa menjamin barang customer itu tepat waktu, tidak rusak, tidak hilang, maka komplain itu secara langsung pasti tidak ada Pak. Jadi harapannya kalau Bapak tanya bagaimana caranya, ya caranya supaya kami tidak banyak mendapatkan komplainan atau keluhan dari customer, tentunya kami terus melakukan improvement untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami Pak. Seperti itu. Kemudian kami juga aktif Pak melakukan survei kepuasan pelanggan. Ya, jadi kita bikin kuesioner seperti kuesioner itu loh Pak, pertanyaan, kita share ke customer, nanti customer memberikan feedback Pak. Sehingga dari sana saya khususnya sebagai direksi ya bisa mengambil langkah, bisa mengeluarkan keputusan yang betul-betul menjadi suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Bentuk-bentuk komplainnya seperti apa Pak, biasanya Pak? Kalau komplainan itu yang biasanya itu yang paling banyak kan kalau sekarang keterlambatan pengiriman, kemudian kerusakan barang. Itu sih masih mendominasi. Tetapi kami alhamdulillah di Indah Logistik Pak, kita secara KPI operasional itu kita meningkat terus, ya, meningkat terus, kita perbaiki terus. Ya. Harapannya dengan meningkatnya kualitas operasional ini, harapan kami sih terkait komplainan ini bisa teratasi dengan baik. Tetapi Pak, alhamdulillah angka komplainan di Indah Logistik ini bisa dikatakan itu masih sangat wajar Pak. Setiap harinya call center kami itu mencatat dengan baik, ya, mendata dengan baik seluruh komplainan yang masuk itu, ya. Kalau menurut analisa saya itu angkanya masih wajar, ya, dalam artian banyak juga yang memberikan masukan kepada kami. Tentunya masukan itu dan kritikan itu sangat membangun untuk kemajuan perusahaan. Artinya dalam operasional itu Indah Logistik menerapkan yang tadi KPI dan mungkin atau istilahnya SLA Pak ya? Betul Pak. Survival Agreement Pak ya? Jadi kan sebenarnya yang kita jual ke customer itu ada 3 Pak. Yang pertama itu ketepatan waktu pengiriman atau SLA. Jadi kita bergerak di bidang jasa pengiriman barang Pak. Kita tidak menjual produk. Jadi yang kita jual adalah jasa pengiriman barang. Tentunya ketika kita menjual jasa, kita menyampaikan ke customer SLA-nya contoh 3 hari. Tentunya barang ini 3 hari harus diterima oleh customer. Itu yang pertama Pak, ketepatan waktu. Kemudian yang kedua itu yang kami jual kepada customer itu atau pelanggan adalah keamanan barangnya. Kami memberikan jaminan Pak. Seluruh barang yang rusak, yang hilang, kami ganti Pak. Kami ganti sesuai dengan nilai. Jadi saya sebagai direksi memberikan rasa aman kepada customer. Jadi customer tidak was-was melakukan pengiriman dengan perusahaan kita. Sehingga customer itu ketika dia melakukan pengiriman dengan Indah, dia bisa nyaman Pak, tanpa berpikir bagaimana nanti barangnya kalau hilang, bagaimana barangnya kalau rusak. Kemudian yang ketiga itu informasi cepat, tepat, dan akurat Pak. Tentunya ketika poin 1, poin 2 sudah kita berikan ke customer, kemudian yang selanjutnya itu adalah informasi tepat, cepat, tepat, dan akurat. Itu sangat dibutuhkan oleh customer. Sekarang era digitalisasi, customer tidak perlu lagi nanya ke call center barangnya sudah di mana, nanya ke cabang, nanya ke agen barangnya sudah di mana. Customer bisa melihat sendiri di web kami. Jadi dan itu menjadi salah satu strategi Indah Logistik untuk dalam persaingan logistik ini Pak ya? Betul Pak, itu saya selalu menyampaikan kepada tim seperti itu. Kalau kita mau lebih baik, kita mau lebih besar lagi, kita mau customer banyak, 3 itu harus kita jual ke customer Pak. Kepastian waktu, keamanan barang, dan kita berikan informasi cepat, tepat, dan akurat itu Pak. Dengan berjalannya itu, saya yakin dan percaya, insya Allah Indah Logistik ini bisa lebih baik untuk kedepannya dan bisa bertahan, tetap eksis di dunia logistik di Indonesia. Sebenarnya secara persaingan bisnis sendiri untuk segmen yang disasar oleh Indah Logistik, seberapa besar persaingannya Pak? Kalau kita persaingannya kan sekarang kita sudah bisa melakukan pengiriman barang itu mulai dari 1 kilo Pak. Kalau dulu orang taunya Indah Logistik ini barang-barang besar. Tetapi yang di atas 10 ya Pak? Iya, di atas 10 kilo atau di atas 20 kilo sampai 100 kilo. Tetapi saat ini kami Indah Logistik sudah bisa Pak melakukan pengiriman itu mulai dari 1 kilo. Ya, ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan itu sampai ke luar negeri. Karena kami juga sudah memiliki layanan internasional. Nah, jadi Pak, memang dulunya memang masyarakat taunya Indah Logistik ini untuk pengiriman barang-barang besar. Tetapi sekarang Indah Logistik sudah bisa menerima barang mulai dari 1 kilo Pak, sampai seterusnya. Dengan membuka layanan 1 kilo itu memperbesar pasar logistik dari Indah Logistik tentunya Pak? Tentu Pak, tentu. Biasanya kita kan segmennya barang-barang besar, sekarang kita juga masuk ke dalam segmen barang-barang kecil. Sehingga masyarakat tahu Indah Logistik ini saat ini tidak hanya main barang-barang besar. Seperti itu.
Siapa biasanya Pak user untuk yang di segmen 1 kilo ini? 1 kilo ini kan rata-rata banyaknya itu di e-commerce Pak, atau online shop. Jadi memang kami sudah bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce, kemudian kami juga bekerja sama dengan online shop, tentunya itu yang memiliki barang dengan berat 1 kilo dan seterusnya itu Pak. Jadi seluruh cabang kita di seluruh Indonesia sudah bisa menerima pengiriman barang itu mulai dari 1 kilo Pak, tanpa ada lagi minimum charge seperti itu Pak. Oke, menarik Pak yang disampaikan dari Pak Adek soal di e-commerce ini dengan masifnya bisnis e-commerce tiap tahun ya pertumbuhannya. Nah, posisi Indah Logistik seperti apa Pak kalau di segmen e-commerce ini? Kalau di segmen e-commerce itu Indah Logistik ya bisa dikatakan ya masuk 5 besar lah Pak di Indonesia. Tapi kalau untuk kargo barang-barang besar bisa dikatakan kita memang market leadernya lah Pak, top leadernya lah di Indonesia kalau untuk barang-barang besar. Dengan jaringan yang kita punya, dengan armada yang kita punya, dengan SDM yang kita punya, kita sangat percaya diri sekali untuk mengatakan kita itu memang market leader Pak untuk barang-barang kargo seperti itu. Oke, artinya di segmen e-commerce ini walaupun masuk di 5 besar tadi ya, itu cukup menjanjikan juga ya bagi Indah Logistik ya? Ya cukup menjanjikan Pak, karena memang kita terus melihat opportunity yang ada. Kemudian kita juga terus melakukan ekspansi untuk bisnis apa yang akan kita terapkan di perusahaan. Tentunya kalau menurut saya pribadi itu sangat membantu sekali untuk kemajuan perusahaan. Oke. Baik Pak, tadi dengan target membangun bisnis di seluruh Indonesia itu kan dari Indah Logistik kan membuka keagenan nih Pak. Mungkin bisa disampaikan peluang bagi para calon agen atau partner nih untuk yang tertarik untuk join di Indah Logistik. Jadi memang menjadi agen di Indah Logistik ini sangat mudah Pak. Kemudian biayanya tidak besar. Jadi saat ini Indah Logistik sudah memiliki lebih kurang 1.500 agen Pak di seluruh Indonesia. 1.500 Betul Pak, 1.500 agen di seluruh wilayah Indonesia. Syarat untuk menjadi agen di Indah Logistik itu tidak susah-susah Pak. Yang penting kita calon agen itu memiliki tempat, ruko, kemudian sekarang biaya pendaftarannya gratis Pak. Gratis. Jadi Bapak Ibu masyarakat Indonesia ya kalau mau berminat menjadi agen Indah Logistik free biaya Pak. Jadi cukup membayar deposit saja. Deposit itu sebenarnya bukan uang mengendap Pak di kita. Deposit itu nanti dilakukan untuk transaksi. Jadi setiap agen melakukan transaksi akan mengurangi deposit. Kemudian untuk besaran komisi kita memberikan komisi itu di angka 30% Pak per transaksi. Per transaksi. Jadi memang ini bisnis yang sangat menjanjikan bagi Bapak dan Ibu ya, masyarakat Indonesia yang berminat menjadi agen Indah Logistik. Saat ini biaya pendaftarannya gratis. Dan depositnya tidak besar Pak. Ya, depositnya tidak besar, 5 juta bisa. Hanya 5 juta Hanya Pak, 5 juta Pak. Hanya 5 juta dan deposit itu tidak ada 1.000 rupiah pun mengendap di Indah Logistik Pak. Itu hanya dijadikan sebagai alat bertransaksi. Setiap transaksi, setiap kredisi nanti akan mengurangi deposit. Dan menjadi agen kami itu tidak ada potongan-potongan biaya Pak. Ya, salah tempel resi kena potong itu tidak ada. Jadi memang kami bagaimana Indah Logistik ini bisa juga Pak bermanfaat untuk masyarakat, ya sehingga masyarakat mau menjalankan bisnis, kami bisa sediakan tempatnya, kemudian masyarakat juga happy menjalankan bisnis sebagai agen Pak seperti itu. Spesifik tempat yang memenuhi syarat seperti apa Pak yang spesifik itu kalau kita gambarkan secara umum Pak. Secara lokasinya tentunya tempatnya strategis Pak. Kemudian cukup 1 ruko saja, tidak harus 2 ruko. Ya kemudian memiliki armada 1 Pak. Nah, jadi agen itu wajib memiliki armada. Bentuknya blind van atau apa? Blind van bisa Pak. Blind van dalam artian kenapa kami mewajibkan
agen kami itu memiliki armada, Pak. Sekarang eranya jemput bola, Pak. Kalau agen kami hanya menunggu customer yang walk in, itu harapannya itu pasti agen itu tidak tumbuh dan berkembang, Pak. Nah, makanya kami dari manajemen perusahaan mewajibkan bagi agen kami itu memiliki satu armada, Pak. Minimal itu blind van. Harapannya supaya dia bisa mendapatkan omset yang lebih besar, dia bisa jemput bola, sehingga nanti apa yang diharapkan komisi yang besar tentunya itu bisa didapatkan oleh agen tersebut. Artinya dalam satu agen itu secara operasional butuh berapa orang, Pak? Kalau satu agen itu secara operasional itu bisa 3 orang, Pak. 3 orang kalau menurut saya itu sudah cukup, ya. 1 untuk customer service, kemudian 1 untuk penanggung jawab agennya, dan 1 untuk melakukan pick up. Untuk pick up, Dan dalam proses seleksinya itu seperti apa? Kalau dalam proses seleksinya nanti semua datanya akan diproses oleh tim divisi pengembangan, Pak, namanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu berminat menjadi agen, silakan hubungi tim divisi pengembangan kami. Kemudian tim divisi pengembangan nanti akan memberikan formulir, Pak. Formulir yang harus diisi oleh calon agen, kemudian memberikan syarat-syarat yang diminta oleh divisi pengembangan kami. Kemudian semuanya setelah oke administrasi, nanti tim pengembangan kami akan melakukan survei ke lokasi. Ketika survei ke lokasi sudah oke, branding kemudian sesuai dengan standar kami, kemudian nanti akan diberikan user untuk bisa berjualan atau bertransaksi seperti itu, Pak. Setelah itu ada tahap training atau tentunya menjadi agen di Indah ini, Pak, kita training terus-menerus. Jadi training dilakukan oleh divisi pengembangan itu minimal 2 kali seminggu, Pak. Itu dilakukan kepada seluruh agen. Harapannya apa? Harapannya agen ini supaya memiliki knowledge yang sama, memiliki semangat yang sama, kemudian agen ini bisa sejahtera dengan meningkatnya omset yang didapatkan. Karena kami menyadari tanpa di training itu agen bisa gagal, Pak. Perlunya training ini supaya agen itu tidak bingung, Pak, dalam melayani customer dan mencari customer. Betul sekali, Pak. Dan kami itu membantu, Pak. Setiap agen di Indah Logistik, ketika nanti ada mau prospek ke customer, itu boleh melibatkan kami. Jadi kami melakukan pendampingan. Dan transaksinya itu tetap milik si agen tersebut. Berarti si agen hanya fokus jualan, Pak, ya? Betul. Agen di kami itu fokus jualan saja, Pak. Jualan, kemudian tentunya setelah jualan, kan yang paling penting itu maintenance after sales-nya, Pak. Betul. Agen kita harus bisa untuk itu. Kalau customer komplain, dia harus bisa melayani customer dengan baik. Kemudian dia juga harus bisa sebagai problem solving terhadap customer-nya sendiri. Nah, menarik, Pak. Dengan jumlah agen yang mungkin sudah mencapai ribuan, Pak, ya, itu juga manajemen komplainnya juga sangat, ya mungkin sangat complicated juga, Pak. Betul, Pak. Nah, caranya gimana, betul, Pak? Jadi memang, Pak, kami di Indah ini menerapkan seluruh komplainan yang masuk dari customer itu tidak semuanya ke call center, Pak. Jadi customer bisa langsung komplain ke agen masing-masing tempat bertransaksi. Nanti agen otonom tersebut dibantu oleh kepala cabang kami, Pak. Kepala cabang kami untuk menyelesaikan semua permasalahan komplainan tersebut. Karena kami menyadari, Pak, dengan banyaknya customer, kemudian menurut saya kalau ke call center itu agak sedikit lama prosesnya. Lebih baik kita open saja. Kita boleh customer kita itu komplain ke agen otonom, ke cabang. Nanti agen otonom ini akan dibantu oleh masing-masing kepala cabang, Pak, untuk menyelesaikan komplainan tersebut. Sehingga informasi ini bisa langsung diselesaikan. Kalau customer ke call center, nanti call center konfirmasi lagi ke cabang. Lebih baik kita customer-nya bisa ke agen otonom dan itu beres sama kepala cabangnya, Pak, seperti itu. Dan itu dalam feedback-nya atau handling komplainnya itu udah sampai selesai, benar-benar selesai, Pak, ya? Betul, Pak. Setiap komplain yang masuk ke agen dan ke cabang itu
kepala cabang wajib menyelesaikan di hari yang sama, Pak. Oke. Nah, wajib menyelesaikan. Itu udah KPI-nya ya? Itu KPI-nya, karena memang kita sekarang sangat tegas, Pak. Sekarang eranya tidak ada lagi istilahnya slow respon, Pak. Kami manajemen dengan sangat tegas, Pak, melakukan evaluasi kepada karyawan kami apabila bekerja dalam melayani customer itu slow respon. Perusahaan mengambil tindakan tegas, tentunya melakukan evaluasi untuk SDM yang seperti ini. Makanya saya sampaikan tadi, Pak Wei, di awal pembicaraan kita, attitude, Pak. Itu yang lebih penting. Kalau knowledge, Pak, skill itu bisa dilatih, Pak. Attitude itu mahal harganya. Menarik, Pak. Attitude ini kalau di internal Indah Logistik sendiri seperti apa, Pak? Menumbuhkan value itu di teman-teman. Jadi kami, Pak, mengadakan weekly meeting itu rutin, Pak. Untuk seluruh pimpinan, Pak. Jadi setiap weekly meeting itu kami terus edukasi. Kami terus menyampaikan bagaimana kita harus memiliki sopan, santun, ramah, senyum, salam, sapa kepada customer. Itu terus kami edukasi, itu terus kami sampaikan. Harapannya apa? Harapannya nanti seluruh SDM yang ada di Indah Logistik bisa betul-betul menerapkan itu kepada customer. Karena menurut saya attitude itu nomor satu, Pak. Attitude dulu, Pak. Kan itu. Baru skill dan lain-lain. Jadi harapannya ini kita bergerak di bidang jasa, Pak. Memang itu yang harus kita tonjolkan. Itu yang harus kita kemukakan supaya customer itu nyaman, Pak, dengan kita. Seperti itu, Pak. Apakah dari Indah Logistik mempunyai program khusus, Pak, untuk meningkatkan loyalitas dari terhadap layanan Indah Logistik nih, Pak? Ya, kalau kami kan memang, Pak, kami rutin mengadakan program-program, Pak. Program-program itu baik itu untuk ke customer ataupun ke karyawan. Terkhusus kami ke customer. Ke customer itu kami terus menjalin hubungan baik, Pak. Menjalin hubungan baik dengan customer. Kemudian kami lakukan visit dengan customer sehingga customer itu merasa dekat dengan kami. Sebenarnya, Pak Wahid, ya, di Indonesia ini kalau untuk yang lebih murah lebih banyak, Pak. Tetapi memang kita harus menjaga hubungan baik kita dengan customer. Itu menjadi kekuatan kami Indah Logistik supaya customer itu tetap melakukan pengiriman barang dengan kita. Seperti itu. Oke, menarik, Pak. Melihat 3 tahun 5 ke depan apa yang akan dikerjakan, Pak, dari Indah Logistik? Memang kalau untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan kita harus fokus, ya, saya selaku direktur utama harus fokus dulu terhadap ekspansi, Pak. Pembukaan cabang tadi. Jadi memang target saya itu Indah Logistik ini memiliki cabang di setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi fokus kita. Tiap kabupaten dan kota, Pak, ya? Iya, di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Pak. Kita harus memiliki cabang. Karena itu menjadi target kami dan tentunya itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, Pak. Perusahaan pribumi, perusahaan lokal bisa ibaratnya membuka jaringan di seluruh kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua itu kami fokus program digitalisasi, Pak. Saya menyadari, Pak, digitalisasi itu sangat penting. Jadi kedepannya customer kita itu bisa dipermudah, ya, dengan sekarang sudah era digitalisasi, ya. Kita buat aplikasi yang betul-betul itu bisa memanjakan customer untuk pick up-an barang, kemudian terkait komplainan, kemudian terkait update informasi. Semuanya itu kita kemas nanti dalam bentuk digitalisasi. Kemudian yang ketiga, fokus kami itu tentunya untuk terus meningkatkan servis dan pelayanan kepada customer. Servis dan pelayanan kepada customer ini sangat penting, sangat penting sekali. Jadi saya memang concern sekali, Pak, di operasional itu jangan sampai ada yang bermasalah. Ya, dalam artian kita mengetahui, Pak, adanya pendingan pengantaran, pendingan pemberangkatan, pendingan di gudang transit.
hal-hal itulah yang mengakibatkan kepuasan customer itu berkurang. Saya fokus bagaimana case-case itu tidak terjadi, ya. Kemudian kita bisa menekan case tersebut, ya, sehingga kita terus melakukan improvement, Pak, untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, kemudian customer bisa puas melakukan pengiriman barang dengan Indah Logistik. Kemudian yang keempat tentunya kita sudah siapkan semua, ya kita fokus untuk melakukan pengembangan, Pak. Pengembangan agen yang saya maksud tadi. Jadi Indah Logistik wajib memiliki satu agen di setiap kecamatan, Pak, yang ada di Indonesia. Jadi satu agen satu kecamatan, Pak, ya? Betul, Pak. Kalau cabang kan di kabupaten kota, Pak. Kalau agen itu satu agen satu kecamatan. Jadi nanti ketika program ini bisa kita realisasikan 3-5 tahun ke depan, ya mudah-mudahan Indah Logistik ini bisa besar, Pak. Baik dari segi pendapatannya ataupun dari segi jaringan. Kemudian selanjutnya fokus kita menambah customer. Menambah customer ini dalam artian customer yang belum kita garap saat ini, kemudian apa peluang-peluang yang belum kita garap, itu bisa kita kerjakan. Tentunya kita juga fokus di proyek-proyek kargo, Pak. Itu sudah menjadi program kerja kami, ya. Ke depannya bagaimana kita menghasilkan kontribusi pendapatan dari proyek-proyek kargo yang ada. Mungkin itu, Pak, untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Oke, paling terakhir Pak Adek, untuk yang ingin disampaikan ke calon agen nih, Pak, apa yang ingin disampaikan untuk harga tertarik join di Indah Logistik? Oke, kalau untuk Bapak dan Ibu, ya, menjadi agen di Indah itu, Pak, bisa menghasilkan cuan, Pak. Menghasilkan cuan lebih, menghasilkan uang lebih. Bapak dan Ibu, saya pastikan menjadi agen di Indah itu betul-betul menjalankan bisnis, ya, selayaknya memiliki perusahaan logistik sendiri, Pak. Ya, selayaknya memiliki perusahaan logistik sendiri, ya. Tentunya kami di Indah ini, Pak, membina agen itu betul-betul kami berpikir, kami memikirkan bagaimana agen ini bisa sejahtera, Pak. Itu yang paling penting. Karena agen itu menjalankan bisnis, Pak. Tentunya kami perusahaan support agen tersebut supaya agen tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Harapannya Bapak dan Ibu mau bergabung menjadi agen otonom di Indah, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita siapkan. Mulai dari jaringan, armada, kemudian harga kita, Pak. Harga pengiriman kita itu sangat kompetitif, Pak. Sangat kompetitif sekali. Kemudian komisi yang kita berikan di angka 30%, kalau menurut saya itu sangat menarik sekali. Ya, kalau kita dapat dapat penjualan 100 juta, kita dapat komisi 30 juta, berarti lebih kurangnya di angka 30 juta sudah kita dapatkan. Harapannya, ya, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Indonesia yang berminat menjadi agen mitraan namanya, Pak, di Indah Logistik, sehingga Indah Logistik ini juga bisa semakin tumbuh dan berkembang, Pak. Seperti itu harapan kami. Oke, terima kasih untuk waktunya, Pak Adek. Sukses untuk Indah Logistik.